Halo semuanya, perkenalkan saya Elania Marcelina, mahasiswa kuliah kerja nyata Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 yang berasal dari program studi kesehatan masyarakat dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Rahma Purwanti. NIM saya sendiri yakni 25.118.120.115. Ya, sebelumnya teman-teman sekalian di sini tahu nggak sih apa itu KKN? Jadi KKN atau kependekan dari kuliah kerja nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib yang berada di Universitas Diponegoro bagi semua jurusan non D3, yang mana mata kuliah ini memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk dapat mengabdi dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Namun, dikarenakan kondisi COVID-19 yang belum membaik ini, dilakukan beberapa penyesuaian program KKN, yakni KKN dilakukan secara online, tidak seperti biasanya dilakukan secara offline dan turun-turun ke desa. Namun, walaupun dilakukan secara online, KKN ini tetap berjalan dengan semestinya dan tidak menghilangkan nilai dan filosofis dari KKN tersebut. Nah, karena KKN kali ini bertajuk KKN Pulang Kampung, maka lokasi KKN saya berada di daerah tempat tinggal saya, yakni berada di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kelurahan Kadipaten sendiri terdiri dari kawasan pemukiman dan pusat pemerintahan. Kenapa disebut pusat pemerintahan? Karena pusat pemerintahan kecamatan dan ibu kota kabupaten berada pada kelurahan ini. Kelurahan Kadipaten diperkirakan memiliki jumlah penduduk sejumlah 4.372 jiwa yang didominasi oleh masyarakat berusia produktif mulai dari 15 hingga 60 tahun. Warga Kelurahan Kadipaten rata-rata memiliki tingkat pendidikan yakni lulusan SMA, serta bermata pencaharian paling banyak sebagai wira swasta dengan pendapatan per kapita per bulannya 2 hingga 5 juta rupiah. Akses untuk menuju Kelurahan Kadipaten terbilang mudah karena Kelurahan Kadipaten terletak di tengah kota dan pembangunan telah merata di sepanjang kelurahan, yakni tidak ada jalan-jalan yang berlubang dan sudah diaspal. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan di Kelurahan Kadipaten. Identifikasi masalah ini dilakukan dengan metode survei dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat juga. Dari survei dan pendekatan kepada masyarakat yang telah dilakukan di awal, selanjutnya didapatkan permasalahan-permasalahan yang berada di Kelurahan Kadipaten. Permasalahan-permasalahan yang ada yakni menyangkut mengenai bidang kesehatan. Masalah yang pertama yakni adanya kasus stunting. Kasus stunting masih terbilang cukup tinggi di Kabupaten Bojonegoro, tak terkecuali di Kelurahan Kadipaten. Hal ini dikarenakan kurangnya cakupan gizi yang diperoleh oleh bayi baik saat masih dalam kandungan maupun ketika sudah masa HPK, dikarenakan kurangnya pemahaman oleh ibu mengenai bahaya stunting itu sendiri. Masih berhubungan dengan stunting, masalah yang selanjutnya yakni anemia. Angka kejadian anemia di Kabupaten Bojonegoro dan Kelurahan Kadipaten juga masih terbilang cukup tinggi. Hal ini menjadi penyebab utama terjadinya kematian ibu dan anak. Dan apabila anemia ini tidak segera ditangani, takutnya akan terus menimbulkan dan menaikkan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Bojonegoro. Nah, karena masih berada dalam kondisi pandemi, masalah kesehatan juga tak jauh-jauh terkait COVID-19. Hal ini dikarenakan masih banyak warga di Kelurahan Kadipaten yang masih enggan untuk melakukan vaksinasi. Padahal vaksinasi itu penting untuk meningkatkan kekebalan dalam tubuh dalam mencegah penyebaran virus corona serta memicu timbulnya herd immunity. Nah, kebanyakan warga enggan melakukan vaksinasi karena masih terdapat stigma bahwa vaksin itu berbahaya. Oleh karenanya, apabila stigma-stigma ini tidak direduksi, maka angka cakupan vaksinasi tidak akan mencapai titik yang optimal dan pandemi akan tetap terus berjalan di Kelurahan Kadipaten. Masalah selanjutnya masih datang dari bidang kesehatan, namun juga menyangkut masalah bidang sosial, yakni terkait penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi kasus sosial dan kesehatan yang tinggi di Bojonegoro, dan akhir-akhir ini juga marak pemberitaan di televisi dan media di Indonesia mengenai oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Apabila hal ini tidak segera ditangani dengan baik, tentunya akan mengancam generasi penerus bangsa ke depannya. Nah, setelah timbul permasalahan-permasalahan yang ada di Kelurahan Kadipaten, selanjutnya ada berbagai program yang akan saya implementasikan dalam KKN ini.
Program pertama yakni mengenai stunting. Dikarenakan stunting disebabkan oleh kurangnya pemahaman ibu baik ketika hamil maupun pasca melahirkan, saya melakukan program KKN dengan menyasar ibu-ibu yang berada di posyandu. Kenapa posyandu dipilih? Karena disitulah saya bisa menemui ibu-ibu serta anaknya berkumpul. Saya melakukan program ini dengan metode penyuluhan interpersonal, yakni saya memberi pengetahuan, memberikan pemahaman mengenai bahaya stunting, apa itu stunting, cara pencegahannya kepada ibu-ibu yang berada di posyandu kelurahan kadipaten. Diharapkan adanya komunikasi interpersonal antara saya dan ibu hamil serta ibu yang memiliki bayi dapat mereduksi angka kejadian stunting di kelurahan kadipaten. Program selanjutnya yakni program mengenai permasalahan anemia. Nah, anemia ini harus ditangani sejak dini, mulai dari usia sekolah. Oleh karenanya, saya menyasar anak-anak siswa SMP yang berada di kelurahan kadipaten. SMP yang saya pilih yakni SMP Negeri 5 Bojonegoro. Nah, metode yang saya pakai untuk melaksanakan kegiatan KKN ini yakni metode kampanye kesehatan mengenai remaja bebas anemia, yang mana kampanye ini dibantu dengan menggunakan media PowerPoint. Siswa SMP Negeri 5 Bojonegoro dikumpulkan dalam aula yang kemudian dapat menonton serta melihat dan belajar mengenai isi PowerPoint yang telah saya buat, yang mana diharapkan adanya penyuluhan ini atau adanya kampanye kesehatan ini mampu meningkatkan kesadaran siswa SMP untuk mencegah anemia dan mampu meningkatkan kesadaran mereka bahwa anemia itu harus dicegah. Nah, program KKN selanjutnya tidak jauh beda nih dengan program mengenai pencegahan anemia tadi. Selanjutnya, mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Saya merasa bahwa narkoba itu memang harus direduksi dan dicegah sedini mungkin. Oleh karenanya, saya menyasar siswa SMP lagi untuk membentengi diri mereka agar mereka mau dan mampu secara sadar menjauhi narkoba itu sendiri. Nah, kegiatan KKN ini saya menggunakan metode promosi kesehatan yang diselingi dengan kuis permainan yang tentunya menarik, yang membuat peserta menjadi tertarik dan antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Dalam kegiatan ini pun saya menggunakan bantuan media promosi kesehatan berupa PowerPoint yang materinya telah saya susun secara lengkap dari jurnal yang telah terpercaya mengenai bahaya dan pencegahan narkoba bagi remaja. Diharapkan adanya kegiatan ini mampu mereduksi angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bojonegoro, khususnya Kelurahan Kadipaten, dan mampu menyelamatkan generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus ke jeratan narkoba. Program yang terakhir yakni program mengenai COVID-19. Telah dipaparkan di awal bahwa masalah yang terjadi di Kelurahan Kadipaten mengenai COVID-19 yakni masih ada warga yang enggan melakukan vaksinasi COVID-19. Oleh karenanya, saya melakukan edukasi door to door, mendatangi mereka yang masih enggan dan masih takut untuk melakukan COVID-19 dan mengajak mereka agar mau divaksin. Saya tentu membawa media berupa poster yang telah saya susun berdasarkan literatur yang valid, dan diharapkan dengan gerakan door to door ini mereka atau warga-warga yang masih enggan tersebut mampu tergerak hatinya untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 dan meningkatkan angka cakupan vaksinasi COVID-19 serta membentuk herd immunity di Kelurahan Kadipaten sehingga pandemi COVID-19 bisa segera reda dan bisa segera hilang serta kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Section terakhir, ada nih beberapa testimoni dari perangkat kelurahan mengenai keberadaan mahasiswa KKN Undip di Kelurahan Kadipaten. Jangan lupa dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnanto Iksa Prasetyo selaku Lurah Kadipaten, Kelurahan Kadipaten Bojonegoro, terkait dengan kegiatan apa sih? Elenia dari Universitas Diponegoro yang melaksanakan PKL di Kelurahan Kadipaten.
berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah selama dia melaksanakan PKL atau KKN di kelurahan Kadipaten tidak meninggalkan suatu celah, memberikan kesan yang baik. Apalagi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti di lingkungan di RT 10 ya, RT 10 Kelurahan Kadipaten, sosialisasi di lingkungan masyarakat cukup baik dan ikut serta dalam kegiatan posyandu untuk lansia dan balita. Alhamdulillah apa yang dia ikuti kegiatan tersebut bisa diambil ilmunya untuk manfaat ke depannya. Semoga nanti yang bersangkutan bisa menerapkan setelah nanti selesai perkuliahannya di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan terhadap kesan dan pesan saya. Oke, untuk pesannya saya pesan nanti ilmu yang sudah didapat bisa ditularkan ke rekan-rekan yang lain biar nanti ada manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas kegiatan yang sudah dilakukan di Kadipaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.